Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pendahuluan, yaitu anggota DPR kini mendapatkan tunjangan perumahan 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Kebijakan ini menuai kontroversi karena dinilai berpotensi menimbulkan ketimbangan sosial, membandingkan anggaran negara, dan tidak sesuai kondisi ekonomi rakyat. Seharusnya penuatan gaji serta tunjangan penjabat publik berlandasan keadilan, transparansi, dan aksesibilasi. Untuk pendapat saya sendiri, alih-alih memacu kinerja, tunjangan yang tinggi bisa membuat DPR semakin jauh dari kehidupan rakyat biasa. Situasi ini bisa memperlebar jarak sosial antara wakil rakyat dengan masyarakat yang mereka wakili. Jika memang ingin memperbaiki kinerja, seharusnya DPR diberi dorongan melalui sistem pengawasan yang ketat dan transparan, bukan lewat penambahan tunjangan. Untuk argumennya sendiri adalah, saat ini rakyat Indonesia masih menghadapi banyak tantangan ekonomi. Banyak yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam situasi ini, tunjangan sebesar 50 juta per bulan dianggap tidak seimbang dengan realitas sosial dan menimbulkan kesenjangan karena penghasilan DPR yang jauh di atas rata-rata penghasilan rakyat. Terima kasih. Kenaikan tunjangan DPR RI pada tahun 2025 menuai banyak penolakan karena dinilai tidak sebanding dengan kondisi rakyat saat ini. Meski gaji pokok anggota DPR hanya sekitar 4,2 juta rupiah per bulan, total pendapatan mereka dengan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan sebesar 50 juta, bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. DPR beralasan kenaikan ini wajar karena sebagai pengganti rumah dinas, tetapi masyarakat menilai kebijakan ini tidak peka terhadap situasi ekonomi, mengingat rata-rata upah buruh hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Hal ini memicu protes besar dan semakin merusak citra DPR di mata publik. Lalu terdapat data tunjangan dan gaji DPR RI pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut. Nah, anggota DPR saat ini itu berjumlahkan dengan 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di mana di antara mereka masing-masing dari mereka itu mendapatkan tunjangan sebesar 50 juta rupiah. Nah, apabila setiap anggota mendapatkan 50 juta rupiah, jika dijumlahkan di dalam satu bulan, itu bisa mencapai 29 miliar. Dan apabila setahun bisa mencapai kurang lebih 348 miliar. Tentunya itu adalah nominal yang cukup besar yang menurut saya itu tidak masuk akal. Maka wajar apabila banyak ketidaksetujuan dari para masyarakat, dari para publik, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya aksi demonstrasi yang dimana dalam demonstrasi tersebut ada sikap-sikap anarkisme. Nah, maka menurut saya itu adalah wajar bagi para masyarakat yang melakukan hal tersebut, karena pemerintah memberikan kebijakan tersebut di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan menurut saya itu sangat krisis. Kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sangat krisis, ditambah lagi dengan masyarakat yang mendapatkan dampak dari adanya inflasi, ya, di mana kebutuhan pokok itu naik, seperti misalkan minyak, beras yang tadinya 1 kilogram itu 11.000, kini menjadi 15.000 rupiah. Tentunya itu adalah contoh dampak dari adanya inflasi yang memberikan dampak negatif kepada para masyarakat. Nah, maka tidak wajar bagi para anggota DPR yang mendapatkan fasilitas mewah, mendapatkan tunjangan yang besar, itu apabila anggota DPR mendapatkan hal tersebut, sangat tidak wajar karena di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang melarat, dan banyak sekali masyarakat yang saat ini masih banyak di antara mereka yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi imbalan mereka, gaji mereka itu tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Maka masih banyak di antara mereka yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pendidikan, ya, pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka menurut saya nominal sebesar itu apabila
dialihkan kepada program sosial, maka itu akan berdampak sangat baik seharusnya. Nah, maka dari itu seharusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan hal yang membuat masyarakat itu marah. Nah, salah satu contoh dari kemarahan masyarakat itu sudah terjadi di mana-mana, bahkan hingga ke sekolah. Nah, salah satu contoh cara masyarakat mengungkapkan, melampiaskan kemarahannya itu terjadinya hal-hal yang melanggar fasilitas. Nah, seperti mencoret-coret. Nah, kemarin seperti mencoret-coret meja misalkan. Nah, ini ada bacaan bubarkan DPR. Tentunya para masyarakat sangat marah sehingga membuat hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan bisa merusak fasilitas negara. Terima kasih. Menurut saya besar dan tunjangan anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah wajar menuai sorotan publik. Hal tersebut seharusnya sebanding dengan kinerja mereka dan integritas serta tanggung jawab mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika kinerja mereka tidak maksimal, maka wajar masyarakat mempertanyakan kelayakan jumlah tersebut. Kenaikan gaji anggota DPR merupakan isu yang kontroversi karena dinilai tidak sesuai dengan bagaimana hasil dari kerja mereka daripada menggunakan uang tersebut untuk mengaji lebih. Alangkah baiknya digunakan untuk meningkatkan pendidikan, fasilitas sosial, dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang membutuhkan.